Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kartunis koran yang kedatangan tamu seorang pria dengan membawa kisah sang Ratu Santet yang selamat dari ritual sekte sesat, bahkan sampai menghabisi ketuanya yang notabene adalah ayahnya sendiri. แล้วถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นผู้หญิงล่ะ Si pria misterius itu pun bercerita bahwa ketua sekte sesat akan membayar jasa seorang wanita untuk mengandung bayi laki-laki agar bisa menjadi penerus ketua sekte generasi mendatang. Dan jika yang lahir adalah bayi perempuan, maka nantinya ketua sekte akan menjadikannya wadah yang akan kembali ditanamkan benih sampai berhasil mendapatkan seorang bayi laki-laki. แล้วเรื่องพวกนี้อ่ะ Pada sebuah kasus di desanya, si misterius kembali menjelaskan bahwa si wanita sewaan malah melahirkan sepasang bayi kembar, dan yang mengejutkannya adalah bayi perempuan itu malah menyerap seluruh kekuatan si bayi laki-laki yang membuatnya meninggal di dalam kandungan. Dan setelah bayi perempuan itu dewasa dan cukup umur untuk melahirkan, dia malah berontak dengan tidak ingin mengembalikan kekuatan yang telah diserapnya pada ketua sekte. เอางี้คุณพอจะบอกผมได้ไหม Dan inilah sang Ratu Santet kebanggaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Panor? Setelah pindah ke tempat yang cukup jauh, Panor yang sekarang sudah memiliki kendali penuh atas kekuatannya pun kembali menumpas kejahatan yang berbau ilmu hitam. Seperti saat ini, Panor pergi ke tempat sebuah ritual untuk menyelamatkan ibu hamil yang bayinya akan direbut paksa oleh seorang dukun. Setelah berhasil mengalahkan si dukun jahat dan melepaskan roh-roh yang terpenjara, Panor tiba-tiba saja mengalami sakit kepala yang tak tertahankan. Piak dan si Bibi yang memiliki firasat buruk tentang keadaan Panor pun lantas mencari keberadaannya untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. เปียกตาที่สามของพนอเปิดแล้ว Siapa sangka dengan kekuatannya yang sudah terkuasai, Panor secara tidak langsung telah membuka mata ketiganya, membuat Piak dan si Bibi harus segera melakukan ritual sebelum Panor dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan si dewa bermata tiga. 3 hari sebelum ritual, terlihat Panor sangat menikmati kehidupannya sebagai warga biasa dengan identitas baru bernama Fa, mendaftar di sekolah keguruan dan berhasil diterima menjadi murid di sekolah tersebut. นางสาวฟ้าใหม่บุญสุขได้แล้วนะ Sebagai hadiah diterimanya Panor sebagai murid, Pia pun memberinya hadiah berupa buku harian untuk menuliskan curhatan Panor selama di sekolah. Berharap Panor selalu tersenyum dan tak merasakan sakit seperti sebelumnya. Bahagia, itulah harapan terbesar Piak untuk Panor selama ini. Yang di tengah membacakan harapan dan impiannya, tiba-tiba... Ya, Panor mencium Piak sampai membuatnya tertegun beberapa saat. Dan ternyata itulah alasan kenapa mata ketiga tiba-tiba bangkit. Ikatan cinta yang terjalin di antara mereka mulai memperkuat kendali si dewa terhadap Panor. Jikalau si Bibi menghancurkan kekuatan Panor, dipastikan dia tidak akan bisa selamat. Satu-satunya jalan yang lebih aman adalah menghapus ikatan Panor terhadap Piak untuk selamanya. Karena dengan ingatannya dihapus, maka rasa cinta terhadap Piak pun ikut menghilang. Yang itu berarti mata ketiga juga kehilangan kendali atas diri Panor. นอกจากมาเป็นความทรงจำของพนอ Singkat cerita, setelah ingatannya dihapus, Panor sudah mulai masuk sekolah atau bisa juga dibilang kuliah. Layaknya mahasiswi baru, tentu saja Panor juga mengikuti MOS atau masa orientasi siswa oleh para senior sebagai panitianya. Saat sedang MOS itulah, para senior meminta para peserta untuk mencari pasangannya masing-masing. Entah kemana pasangan Panor. Dengan waktu 5 menit, Panor harus segera mendapat pasangannya. Yang jika tidak, maka senior akan menghukum semua peserta. Setelah melakukan pencarian yang tidak terlalu lama, Panor akhirnya berhasil menemukan pasangannya bernama Min, yang ternyata sedang asik bermain dengan seekor kura-kura. ไม่ไปอ่ะรำคาญพวกบ้าอำนาจ Selanjutnya para peserta digiring untuk memasuki rumah berhantu. Entah apa yang terjadi dengan si Ratu Santet. Ia tampak ketakutan seolah tidak pernah berurusan dengan hal-hal gaib. Yang ternyata tidak hanya ingatannya tentang Piak saja yang dihapus, melainkan seluruh ingatan masa lalunya. Berbeda dengan Panor yang penakut, Min sendiri terlihat biasa saja dengan tidak terlalu memperdulikan hantu-hantuan atau drama yang sudah disetting oleh para senior. Di mana hal itu tentu saja memicu kemarahan mereka sehingga... Si
Singkat cerita, setelah hampir sempat pingsan di rumah hantu, kini Min dan Panor sudah mulai aktif belajar karena masa mau sudah berakhir. ขอบใจนะ Pihak sendiri bekerja di sebuah bengkel motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sambil sesekali menabung untuk menikahi Panor. Selesai bekerja, ia selalu menyempatkan diri untuk pergi melihat Panor apakah baik-baik saja, apakah sudah punya pacar, apa belum. Yang kemudian akan dilaporkan langsung kepada si Bibi. โอ้ยป้า ผมสัญญาไปแล้วไง เดี๋ยวก่อนนะป้า Meski sudah berjanji untuk tidak berinteraksi dengan Panor karena takut ingatannya kembali, hujan yang tiba-tiba turun membasahi bumi pun terpaksa membuat pihak harus kembali bertatap muka di dalam bilik telepon umum. ผมเช้าอ่ะเราไปกันไหม Esoknya ketika sedang belajar, Panor tak sengaja menemukan fotonya bersama Theo, orang yang saat ini tidak dia kenali. Bingung dengan siapa yang menyimpannya dan siapa juga orang di dalam foto tersebut. Kelas malah dihebohkan dengan sekumpulan foto yang terpajang di mading dengan tulisan, "Aku tahu kamu ada di sini, dasar iblis." Melihat foto dan tulisan tersebut, Panor langsung histeris dan mulai merasakan sakit kepala tak tertahankan. Bukannya membantu, si senior yang sedari tadi memegang kamera bernama Nick pun malah terus mendokumentasikan momen tersebut. นักเรียนทุกคนอยู่ในความสงบแล้วกลับไปที่ห้องเรียนค่ะ Saat menenangkan diri di toilet, para senior yang tadi sempat melihat Panor histeris pun langsung menyusulnya ke sana untuk bertindak layaknya seorang senior, bukan membantu, bukan menenangkan, ataupun setidaknya bertanya dengan cara lembut, di mana mereka malah membuli Panor dengan membawa penyebab Panor histeris, bahkan sampai tega melakukan hal ini kepadanya. นะตัดเลยดิ Saat wajahnya hampir menyentuh air kloset, muncul ibu guru baik hati, kita panggil saja si ibu, menegur para senior yang bertindak semena-mena kepada murid baru. Namun bukannya takut atau setidaknya menurut, mereka malah balik memarahi ibu guru karena ikut campur pada sesuatu yang bukan urusannya. ก็แค่รุ่นน้องงี่เง่าอ่ะ ฉันบอกให้ออกไป Di asrama, Panor curhat terkait foto yang terpajang seolah dia mengenal mereka. Namun karena kecelakaan mobil beberapa tahun lalu, Panor mengalami hilang ingatan yang membuat semua kenangan masa kecilnya kabur entah kemana. Malamnya di kampung lama Panor, terlihat seorang pria gondrong berkumis mulai melakukan ritual untuk membongkar sebuah makam. Entah siapa orang tersebut, namun yang pasti, makam yang dibongkarnya adalah milik ketua sekte. Ketika pihak mendatangi ayahnya yang sedang berjualan jimat dan ramuan di pinggir jalan, pihak cukup heran melihat penampilan sang ayah agak berbeda layaknya seorang crazy rich. Tak lama, mereka didatangi oleh bapak gondrong berkumis yang semalam membongkar makam ketua sekte yang ternyata adalah inspektur polisi. Tujuannya datang ke sana adalah untuk menanyakan siapa pembuat benda yang diambilnya dari makam ketua sekte. ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับสารวัตร Kembali pada Panor yang membantu Bu Guru membawa berkasnya ke kantor, ia tak sengaja mendengar percakapan Pak Direktur yang memarahi Bu Guru karena telah menyelewengkan anggaran yang sudah dipercayakan kepadanya. คุณเบิกเงินเกินไปตั้ง200,000 นี่มันทุจริตชัด Pulang kuliah, Panor menyempatkan diri untuk mampir ke rumah si ibu sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu betul bahwa pelakunya bukan si ibu melainkan Pak Guru yang tadi duduk di sampingnya. Namun bukannya menjawab atau membela diri, si ibu malah mengajak Panor untuk membuat kue sebagai oleh-oleh yang harus Panor bawa pulang. ขอบคุณค่ะ Esoknya Bu Guru pergi menemui si Pak Guru yang kemarin duduk di sebelahnya. Siapa sangka mereka adalah sepasang kekasih yang diam-diam berpacaran. Layaknya mokondo profesional, Pak Guru langsung meminta maaf karena telah memalsukan tanda tangan si ibu dan mencairkan uang milik sekolah yang saat ini diawasi. Entah apa isi pembicaraan mereka selanjutnya, terlihat salah satu senior pembuli mengunci diri di markas untuk melihat beberapa gambar Panor saat masih mos. Tidak hanya menatapi kecantikannya, si senior malah bertindak tak senonoh dengan berfantasi menggunakan gambar itu. Yang di tengah asiknya melakukan hal tersebut, tiba-tiba... Senior lain yang masih terkunci di luar sangat terkejut mendengar temannya di dalam berteriak kesakitan, di mana mereka langsung mendobrak pintu dan mendapati temannya sudah tergeletak tak bernyawa.
Saat mayatnya dibawa itulah, muncul Maxim murid beranting dan kawan-kawannya mendatangi Panor untuk membuat perhitungan. Bukan tanpa alasan, mereka yang tahu bahwa temannya memfantasikan Panor sebelum tewas pun tentu langsung mengira bahwa Panor memiliki ilmu santet. Berlokasi di rumah seorang dukun santet, terlihat 3 teman Meki, yaitu Kratai satu-satunya wanita, Manao yang agak kemayu, dan Nick si tukang foto. Alasan mereka datang ke sana adalah untuk mengecek apakah Panor memiliki ilmu hitam atau tidak. Setelah si dukun membacakan ajiannya, Panor mulai merasakan pusing dengan darah yang keluar dari hidung. Disusul kemunculan mayat hidup. Tak hanya Panor, Min rupanya juga melihat sosok si mayat, sehingga mereka memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Sementara Kratai Chess berada di rumah si dukun, Max sendiri rupanya sedang mengikuti Panor dari kejauhan. Meski Panor sudah dikirimi mayat hidup bahkan disantet sekalipun, si dukun masih belum mendapat perlawanan, yang itu berarti Panor tidaklah memiliki ilmu hitam seperti yang dikatakan oleh customernya. Karena niat awal memang ingin menyakiti Panor, Kratai pun memaksa si dukun untuk memindahkan santetnya kepada Min. Baik memiliki santet atau tidak, mereka hanya ingin melihat keduanya menderita. Tepat beberapa detik sebelum paku yang dikirim si dukun menyentuh mata Min, Panor yang sedang memegang leher temannya itu pun tiba-tiba saja teringat akan kejadian di masa lalu. Dengan ingatannya yang sudah pulih, Panor tentu saja memiliki kekuatan lagi untuk menyerap santet. Marah, itulah emosi yang dirasakan Panor saat ini. Dengan bermodalkan segenggam tanah, darah, dan paku yang dikirim si dukun, Panor pun mulai membacakan mantra sehingga bukannya sadar dan meminta maaf karena telah berbuat kesalahan, Nick malah mengajak teman-temannya untuk melakukan ritual mandiri untuk membalaskan dendamnya kepada Panor. Daripada harus diburu, berburu adalah hal yang lebih menyenangkan meskipun akan berujung pada kematian. Sambil gemetar, Panor langsung menghubungi si Bibi untuk memberitahu tentang ingatannya yang sudah kembali. Selain itu, Panor menjelaskan bahwa ada yang menginginkan kematiannya, namun bukan itu yang Panor takutkan, melainkan kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri. ไม่ใช่พวกนั้น ป้า หนูควบคุมตัวเองไม่ได้ Tak ingin keponakannya lepas kendali, si Bibi pun meminta Panor untuk jangan kemana-mana sebelum bibinya datang. Yang baru saja selesai teleponan, si Bibi merasakan kehadiran orang asing di luar rumah dan langsung memerintahkan penjaganya untuk menghadang orang tersebut. Siapa sangka rupanya orang yang datang adalah si inspektur. Entah siapa sebenarnya inspektur ini, tidak sulit baginya untuk mengalahkan bodyguard si Bibi dan berhasil masuk ke dalam rumah dengan mudah. Sadar penjaganya sudah dikalahkan, si Bibi pun memutuskan untuk bersembunyi saja. Si inspektur kebingungan karena di rumah tidak ada orang, yang ketika dia sedang lengah, tiba-tiba ya, si Bibi pun muncul entah dari mana dan langsung menyerang si inspektur. Dari fisiknya saja, tentu si Bibi bukanlah lawan yang sepadan. Setelah berhasil mengalahkan si Bibi dan mengikatnya di kursi, inspektur pun menjelaskan kedatangannya, yaitu mencari Panor. Namun karena si Bibi enggan memberitahu di mana Panor berada, maka si inspektur menggunakan gaya Gestapo atau interogasi sadis layaknya Nazi dengan harapan si Bibi mau buka mulut. Tak lama, datanglah pihak berkunjung ke rumah si Bibi. Melihat si Bibi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, pihak pun mencoba untuk melawan si inspektur. Sebelum menghabisi pihak dan si Bibi, inspektur itu pun menjelaskan bahwa informasi keberadaan si Bibi dia dapatkan dari ayah pihak. Jika ingin marah, marahilah si ayah karena tega membocorkan rahasia mereka hanya demi uang. Dengan mudah si inspektur berhasil mengalahkan pihak dan memborgolnya di pojokan. Mengetahui Panor kuliah, si inspektur pun berniat untuk langsung menyusulnya mengambil jimat milik pihak. Yang dari sinilah kita akhirnya sadar bahwa alasan kenapa pihak kebal terhadap senjata tajam adalah karena jimat yang selalu dibawanya.
Perlu diketahui, sebenarnya Pak Inspektur ini orang baik yang memang memburu para penjahat dan alasan kenapa mengejar Panor adalah karena dia telah menghabisi nyawa banyak orang dengan kekuatannya. Namun satu hal yang tidak si inspektur sadari adalah bahan bakar sudah menyebar tepat di bawah kaki si inspektur yang ia gunakan sebagai asbak untuk membuang puntung rokok dan... Pihak yang sudah melepaskan dirinya dari borgol pun langsung membawa si Bibi pergi meninggalkan si inspektur yang terbakar. Menyadari tubuhnya sudah terkena racun dari si inspektur, si Bibi meminta pihak untuk segera mencari keberadaan Panor dan jagalah dia sebaik mungkin. เดี๋ยวพูดเลยป้ารีบไปเถอะ Di asrama, Panor terlihat sedang duduk berdua dengan Min sambil ditemani 2 mangkuk mie hangat berharap bisa melupakan kejadian tadi siang. Meski masih takut dengan jati diri Panor yang sebenarnya, Min akhirnya mencoba memecahkan suasana dengan memulai pembicaraan. Menyadari Panor sangat kuat untuk melawan para perundung, Min akhirnya meminta Panor untuk menggunakan kekuatannya dan jadilah diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. ฉันไม่อยากกลับไปเป็นพนอคนเดิมอีกแล้ว แต่ยังไงแกก็หนีตัวเองไม่พ้นหรอกแกรู้ใช่ปะ Selesai makan mie bareng, Min tidak menginap dan langsung pulang. Setibanya di rumah, sudah ada Meg CS menunggu kedatangannya. Meski sudah diancam akan melaporkan mereka ke kantor polisi, Meg rupanya punya kartu as lain dengan akan mengungkap siapa Min yang telah memasukkan identitasnya demi bisa masuk kuliah. แต่เรื่องที่มึงปลอมประวัติมาเป็นลูกสาวบ้านนี้นั่นสิแหละที่กูสนใจ Esoknya di asrama, Panor mendapat hadiah dari Bu Guru berupa catatan yang sebenarnya akan diberikan pada hari Panor mendaftar menjadi seorang guru. Bahagia tentu dirasakan oleh Panor karena sang guru sangat menyayanginya. Namun satu hal yang tidak dia sadari adalah alasan kenapa Bu Guru memberikannya hari ini. มีวิไลปะ Dari sinilah kita tahu bahwa alasan si ibu memberikan catatannya hari ini karena dia akan mengakhiri hidupnya dengan loncat dari atas gedung, bukan tanpa alasan. Gara-gara si guru Mokondo yang tak mau bertanggung jawab dengan anak yang dikandung si ibu dan penggelapan yang dilakukannya tentu membuat si ibu putus asa dan mati adalah jalan satu-satunya yang ada di dalam pikirannya. Masih dalam keadaan berkabung, Panor kembali ke asrama sambil mengingat kenangan indahnya bersama ibu guru. Baru saja masuk, tetesan darah menetes dari kipas angin meluncur dan mendarat di keningnya. Disusul suara misterius dari dalam lemari yang ketika dibuka, tiba-tiba... Entah apa yang terjadi, Theo sudah berada di sana mencengkeram erat tangan Panor yang membuatnya tidak bisa bergerak. Toke mulai bermunculan dan hinggap di tubuh Panor yang keluar dari tubuh Theo yang ternyata ini semua adalah ulah Nick CS berikut dengan Min yang terpaksa melakukannya agar tidak dilaporkan kepada direktur kampus. Saatnya menghisap kekuatan Panor, datanglah Min yang berniat memotretnya. Namun tak lama, pihak juga datang ke sana dan langsung menyadarkan Panor dengan membacakan ajian singkat. Menyadari Min terlibat dalam usaha mencelakainya, Panor pun langsung mengusirnya dan berharap mereka tidak bertemu lagi. Sehingga Min hanya bisa pergi sambil meneteskan air mata atas kesalahan fatal yang sudah diperbuat. Tahu bahwa ini adalah perbuatan para senior, Panor yang sejak awal sudah diam, difitnah tetap diam, dijelek-jelekan tetap diam, dicela direndah-rendahkan diam, dihujat-hujat, dihina-hina juga diam. Tetapi hari ini di asrama, Panor dengan tegas mengatakan bahwa dia akan lawan dan hadiah terbaik bagi mereka adalah kematian. มันคงต้องตาย Malam harinya berlokasi di tempat pencetakan koran, terlihat Nick baru saja menyerahkan artikel yang sudah dibuatnya kepada tukang cetak. Tak lama setelah Nick pergi, muncullah Panor yang langsung membacakan ajian sirap beganada untuk membuat mata para pekerja terasa berat dan langsung tertidur, bukan tanpa alasan, melainkan agar Panor bisa menjalankan aksinya tanpa ada hambatan dari orang lain. Saat Nick baru saja mendatangi teman-temannya di ruang lain yang sedang menunggunya, lampu tiba-tiba saja mati disusul dengan kedatangan Panor yang muncul dan menghilang di balik kegelapan. Tentu mereka rasakan hanya dengan kehadirannya saja, meski sudah berlari menjauh, namun kembali lagi, Santet tidak memperdulikan yang namanya jarak dan tempat. เล่นของเป็นยังไงเอาสะของติด
Entah apa yang terjadi, sesaat setelah Panor menyatukan dua boneka yang digenggamnya, tubuh Max seolah kehilangan kendali dan tertarik meluncur ke arah sang pacar. Layaknya dua kutub magnet yang berbeda, mereka saling tarik-menarik satu sama lain dan... Panau memutuskan memisahkan diri dari rombongan dan pergi ke toilet sendirian bermaksud bersembunyi di dalam ruang yang sempit. Namun percuma saja, secepat kedipan mata, Panor tahu-tahu sudah berdiri di belakang tepat sebelum Manao sempat menyadari kehadirannya sehingga... Hanya dengan segenggam tanah dan satu tegukan air kloset, Panor berhasil memanen belut yang sangat banyak. Entah ini bisa jadi ide bisnis yang menarik, namun yang pasti, Manao tewas dalam prosesnya. Sempat bersama selama beberapa saat, Rata yang malah memukuli Nick karena terlihat seperti Panor pun tentu saja membuat Nick sangat marah dan langsung pergi meninggalkannya sendirian. Saat sendirian itulah Panor muncul dan memukul Kratai dari belakang. Setelah diikat dan ditempel dengan menggunakan besi panas, kini waktunya Panor berbuat hal yang lebih gila dengan memberikan Kratai minuman berupa cairan besi yang masih hangat. Siapa sangka pihak sudah berada di belakang Panor untuk mengajaknya pulang dan menghentikan semua kegilaan ini. Namun karena targetnya masih tersisa, Panor tidak akan pulang sampai misinya dituntaskan. Tetesan darah milik Nick yang ditemukan di lantai langsung Panor gunakan untuk mencari di mana Nick berada. Dan betapa terkejutnya Panor saat melihat ayah pihak berada di sana, yang ternyata adalah informannya si kartunis, dengan Nick yang ternyata adalah anak dari si kartunis itu sendiri. Berhasil menemukan keberadaan mereka bertiga, Panor pun langsung membacakan mantra untuk menuntaskan misinya sehingga... Sementara Nick dan bapaknya terbakar, ayah pihak sendiri memutuskan untuk kabur dari sana. Marah dengan apa yang si ayah lakukan, pihak pun langsung menghentikannya dan menanyakan apa maksud ini semua. Yang karena si ayah terus memprovokasi pihak tentang kejahatan Panor, tentu saja hal itu menyulut kemarahan si Ratu Santet dan... Tanpa memperdulikan perasaan pihak, Panor memilih pergi saja dari sana. Berlokasi di pinggir jalan, Panor dihampiri sebuah mobil yang ternyata adalah inspektur. Dengan kondisi tubuh 89% sudah terbakar. Entah tahu dari mana, Min datang ke sana menjemput Panor yang hampir ditangkap oleh si inspektur. Karena mengejar adalah hal yang cukup sulit, maka si inspektur mengirimkan segenggam tanah untuk mengikuti kemana Panor pergi. Setibanya di rumah, Panor disuruh untuk membersihkan diri sedangkan Min akan mengambil makanan kalau Panor merasa lapar. Setelah cuci muka dari toilet, Panor tak sengaja melihat sebuah foto pemilik rumah yang setelah dibulak-balik dan diperhatikan dengan seksama, orang dalam foto itu bukanlah Min melainkan orang lain, yang itu berarti Min bukanlah pemilik rumah ini. Ketika malam semakin larut, Panor bercerita bahwa ia telah menghabisi semua orang yang berniat membongkar kekuatannya karena memang orang mati tidak akan bisa berbicara, yang ternyata isi dari cerita Panor hanya demi menyinggung apa yang Min lakukan terhadap pemilik rumah ini. Sadar rahasianya sudah terbongkar, Min pun akhirnya mengaku bahwa mereka bisa dikatakan adalah saudara karena lahir dengan cara yang sama. Namun ketika Min akan mulai bercerita kisah masa lalunya, tiba-tiba... muncullah si inspektur yang bisa dengan cepat menemukan tempat Panor dengan bantuan tanah yang tadi ia kirimkan. Tidak ingin berurusan dengan si inspektur secara langsung, Panor pun mengirimkan beberapa roh para mayat untuk menahannya selama beberapa saat.
sudah cukup bermain-mainnya, Panor segera keluar untuk melawan si inspektur secara head to head dan dengan menggunakan senjata mirip sambit namun ujungnya tumpul, si inspektur berhasil melemahkan Panor seolah dia tidak mempunyai tenaga sedikit pun. Namun ketika si inspektur akan menghabisi dan menyerap kekuatan Panor, tiba-tiba entah sudah kehabisan tenaga atau memang sejatinya sangat lemah, Min berhasil mengalahkan si inspektur bahkan hampir menghabisinya dengan santet. Dan dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Panor pun langsung menyerap santet yang menyerang si inspektur, membuatnya sadar bahwa Panor tidaklah sejahat yang dipikirkan. Di tengah perjuangannya terlepas dari santet, si inspektur kembali mengingat masa lalunya bersama si guru yang telah memberinya kekuatan. Namun di balik pengajarannya yang luar biasa, si guru rupanya adalah orang yang tidak sehat secara moral yang membuat si inspektur terpaksa harus menghabisinya. Tidak ingin rencananya gagal, Min langsung menghabisi inspektur sebelum dia kembali pulih, kemudian membuang mayatnya sebelum kembali melanjutkan cerita yang harus Panor dengarkan sampai tuntas. แกก็เห็นหัวเน่าๆของฉันแล้วนี่พลังเทพสามตาในตัวแกจะเป็นทางเดียวที่ทำให้มันหายเน่าได้ Kembali ke beberapa bulan lebih tepatnya penerimaan mahasiswa baru, Min rupanya sudah mulai mengintai Panor dari jauh-jauh hari. Setelah masuk kuliah dengan cara mengambil identitas baru milik murid lain, Min mulai mendekati Panor untuk membantunya mengingat kejadian di masa lalu. Selain menempelkan foto Theo dan para korban yang dibantai habis oleh Panor, demi mempercepat pemulihan ingatannya, Min sampai mengambil resiko dengan melibatkan Meg CS dalam rencananya. Jika saja saat Meg menyantet Panor di asrama, pihak tidak datang, mungkin hari itu Min sudah berhasil mendapatkan kekuatan Dewa Bermata Tiga. Kembali mundur ke waktu sebelum Min lahir, rupanya dulu si ketua sekte telah menabur benih ke beberapa wanita berbeda. Menyadari bayinya perempuan, si ketua memilih untuk menghabisi ibu dan anaknya. Namun yang tidak si ketua sadari adalah Min rupanya masih hidup dan tumbuh dengan normal di panti asuhan. Tepat ketika Panor menginjak usia 18 tahun dan ritual akan digelar, Min tiba-tiba saja mendapat pecahan kekuatan dari Dewa Bermata Tiga. Tidak seperti Panor yang kelihatan normal tanpa menunjukkan kelainan fisik, Min mengalami pembusukan dari dalam dirinya, dimulai dari rambut rontok dan kulit yang membusuk. Jikalau Min ingin sembuh dari penyakit tersebut, maka ia harus merebut kekuatan Dewa Bermata Tiga. Tepat ketika Min mulai membacakan mantra untuk menyerap kekuatan Panor dan memaksa mata ketiganya terbuka, Panor tiba-tiba saja berada di dimensi lain dengan seorang wanita yang bisa dikatakan Panor versi dewasa dan memintanya untuk janganlah menyerahkan kekuatannya pada siapapun karena sejatinya kekuatan Panor adalah kekuatannya sendiri. Panor dewasa menjelaskan bahwa Panor adalah cahaya yang lahir dari kegelapan. Jikalau kekuatannya jatuh ke tangan yang salah, maka cahaya akan langsung ditelan oleh kegelapan. Setelah mengambil beberapa persen kekuatan Dewa Bermata Tiga, Min yang sudah mulai berangsur sembuh pun berniat untuk menghabisi Panor, tetapi หมอบพลังออยขยมทองทำไมเอามีตามหมอบพลังออยขยมทองทำไมเอามี pada akhirnya Panor berhasil merebut kembali kekuatan yang dicuri oleh Min, bahkan sampai mencuri sisa pecahan yang Min miliki. Simbol aneh juga muncul dari dalam tubuh Panor yang menandakan kekuatan Dewa Bermata Tiga sudah dimiliki Panor secara utuh, sehingga Min tanpa kekuatan langsung tiwas dengan tubuh yang membusuk. Tepat setelah semuanya berakhir, muncullah pihak dari belakang sembari menodongkan kerisnya berniat menghabisi Panor. Sempat memberi izin, jikalau kematiannya memang yang terbaik, maka pihak bisa langsung menghabisinya. Namun karena pihak bukan orang yang bisa asal membunuh, ia pun hanya bisa menangis melihat Panor yang kian menjauh. Esoknya Panor pergi menemui si Bibi yang masih dalam kondisi keracunan. Setelah berhasil mengobatinya, Panor pun langsung menghilang tak kemana. Karena tidak bisa bersama dengan Panor dan tak ingin bersama wanita lain, pihak memutuskan untuk menjadi seorang biksu, berharap rasa cintanya akan memudar seiring berjalannya waktu.
Setelah memastikan semua orang yang dicintainya aman, Pak Nur pun memilih pergi dari desa untuk berkelana. Namun sebelum benar-benar pergi, ia terlebih dahulu datang ke kampus dengan memberikan sekotak kue untuk si guru Mokondo atas rasa sakit hati karena menjadi penyebab ibu guru meninggal secara mengenaskan. Tamat ending yang sangat membagongkan.